Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tema kebaktian Minggu pagi ini, terpelihara dalam kasih setia Tuhan. Sebelum kebaktian kita mulai, mari kita teguhkan kebaktian kita dengan diawali dengan saat teduh. Amin. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Potum dan salam. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan, Yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Bapa, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Kita akan membaca nas pembimbing dari Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, 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 nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucapkan doa syukur. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas karunia-Mu di pagi minggu ini ya Tuhan. Kami boleh berjumpa dengan Engkau melalui kebaktian hari ini. Kami mengundang Engkau untuk hadir dan kuasa Roh Kudus-Mu hadir dalam hati kami. Perbaulilah hidup kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami hari ini dalam pelayanan kami. Amin. Kita akan membaca juga hukum Allah. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat.
Sidang jemaat Tuhan, mari kita mengaku dosa kita. Jikalau kita berkata bahwa kita tiada berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama. Diawali dengan secara pribadi dalam hati kita melalui saat teduh. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Sebab karena kasih karunia kami diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kini kita masuk dalam pemberitaan firman. Bacaan sinodal Gereja Kristen Pasundan untuk hari ini mengajak kita membaca Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong dan menguasai diri kami sedemikian rupa, sehingga ada sukacita yang penuh, sukacita yang besar hadir dalam diri kami masing-masing Tuhan, mendengarkan sabda-Mu, supaya ada kerinduan dalam diri kami mewarnai sisi-sisi dan bagian kehidupan kami dengan kehendak melalui firman-Mu. Kami menantikan sabda-Mu ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. LAI memberi judul Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian bacaan kitab suci saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat Allah, merenungkan firman Allah pada saat ini, mari kita awali dengan menjawab pertanyaan, apakah tujuan hidup kita? Apakah tujuan hidup saudara sebagai orang Kristen? Sebagai gereja Tuhan, kita menjawab memuliakan Tuhan, Pak.
apa yang kita usahakan, apa yang kita perjuangkan dalam hidup kita? Kita menjawab, kemuliaan Tuhan, Pak. Setuju, saudara-saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara. Berarti kita eling. Berarti kita tidak lupa siapa kita. Tidak kehilangan orientasi hidup sebagai gereja. Kondisi baik, keadaan yang buruk, apapun warnanya, tidak menjadikan kita lupa akan panggilan kita. Saudaraku, panggilan kita, tugas kita, tanggung jawab kita adalah memuliakan Allah. Saudara, apakah yang dimaksud dengan memuliakan Allah? Kita juga segera menjawab, membuat nama Allah masyhur, Pak. Membuat namanya tinggi, ditinggikan, Pak. Menjadikan namanya tidak tercela, menjaga namanya tidak cemar. Betul, saudara. Ada yang nambah katanya. Menjaga namanya tak terhina, Pak. Membela namanya, Pak. Karena namanya kudus, karena namanya suci, karena ia junjungan kita. Tidak salah juga, saudara. Tapi di sini kita harus hati-hati. Memuliakan Allah adalah menjaga namanya tidak tercemar. Namanya tidak terhinakan. Sekali lagi betul, saudara. Tapi ingat, saudara-saudara, tapi mari kita sadari dan mari kita hayati, saudara-saudara, bahwa nama Allah terhina dan menjadi cemar. Terutama bukan oleh kata atau ucapan orang lain. Tapi oleh karena perilaku kita. Oleh karena tindakan kita yang hina, oleh karena perbuatan kita yang rendah, perbuatan kita yang cemar dan kotor. Saudara-saudaraku, saya pernah ditanya, Pak, bagaimana kalau ada orang di luar sana yang dengan ucapannya menghina nama atau sebutan Tuhan kita, Pak? Bagaimana sikap kita, Pak? Saudara-saudara, saya tahu maksudnya. Bolehkah kita marah? Haruskah kita membalas dan sebagainya? Mungkin itu maksudnya. Tapi saudara, saya menjawab demikian. Telinga kita boleh panas, tapi hati kita tidak boleh membara. Harus tetap adem, harus tetap dingin. Karena saudara, sederhana saja, sederhana sekali. Bagi yang bersangkutan, bagi orang yang mencela nama Tuhan, pasti nama itu bukan Allah. Menurut pemahamannya, dia sedang mencerca yang bukan Allah. Jadi di sini terjadi, Allah tidak sedang dihina. Allah tidak sedang dicerca, saudara. Di sini yang terganggu hanya soal sopan santun, hormat menghormati antar sesama. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pasti Allah tidak sakit hati. Mungkin ia malah tersenyum saja, saudara. Saudaraku, Allah itu hebat. Ia tidak akan menjadi kecil, tidak akan menjadi lemah karena sindiran verbal dari seorang manusia. Oleh karena itu, saudara, kita tidak perlu membuat semacam lembaga pembela Allah hanya untuk urusan verbal misalnya. Saudaraku, yang memprihatinkan kita, yang memprihatinkan Allah adalah ketika manusia, ketika gereja, ketika saudara-saudara dan saya meyakini Allah ada. Meyakini Allah hadir, meyakini Allah dekat, meyakini Allah mulia. Tapi lalu kita anggap dia tidak ada. Kita meniadakan Allah dengan mengumbar dosa, mengumbar nafsu, saudara. Itu yang menyakitkan hati Allah. Itu menghina Allah. Itu yang bisa dikatakan membuat nama Allah cemar. Merendahkan nama Allah, menyepelekan Allah. Saudaraku, jadi memuliakan Allah berarti berjuang. Berjuang dan berjuang mewujudkan kehendak Allah. Rajin menghadirkan kebaikan. Kita tahu bahwa
berlaku adil adalah kehendak Allah. Kita punya kesempatan untuk berlaku adil. Tapi karena ini dan itu, kita batal berlaku adil. Saudara, kita tahu bahwa berbuat kebaikan itu adalah kehendak Allah. Kita mampu, kita sanggup. Tapi karena alasan-alasan tertentu, kita batal melakukannya. Kita tahu bahwa berlaku jujur itu kehendak Allah. Harus kita wujudkan. Itu maunya Allah. Tapi karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, kita menjadi pribadi yang tidak jujur misalnya. Saudara-saudara yang di dalam Tuhan, ketika kita terpengaruh oleh kondisi, lalu kita berhenti, bahkan berbalik dari kehendak Allah, itu merendahkan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia tahu apa yang sungguh wajib ia lakukan. Apa yang baik, apa yang berharga, apa yang berguna. Kita tahu, saudara, apa yang Allah kehendaki. Kita tahu apa yang Allah minta dari kita. Tapi karena pengaruh, tapi karena intimidasi, tapi karena tawaran yang datang, lalu kita berubah arah. Saudaraku, sesungguhnya manusia itu kuat. Sesungguhnya manusia itu hebat. Tetapi satu kelemahan yang harus manusia sadari, yang harus kita sadari adalah kita mudah terpengaruh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus tahu murid-murid adalah pribadi-pribadi yang baik. Pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang kuat, yang penuh potensi, yang serius. Yesus tahu mereka mampu dan sedia memikul tanggung jawab yang diembankan kepada murid-murid untuk menghadirkan dan memperjuangkan Shalom Allah di muka bumi. Dan ia akan melepas mereka untuk berkarya, untuk bekerja. Tapi Tuhan Yesus juga mengetahui tantangan yang berat yang menghadang di depan jalan murid-murid. Ada tawaran dunia bisa membuai mereka. Ada banyak kesulitan dan tekanan bisa membuat mereka takut dan gentar. Oleh karena itu, saudara, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Doa khusus bagi murid-murid. Doa khusus bagi mereka. Supaya Bapa memelihara mereka. Ayat 11. Bapa, peliharalah mereka dalam namamu. Kata yang dipakai, kata Yunani yang dipakai adalah tereo. Artinya memperhatikan dengan saksama. Bapa, perhatikanlah murid-muridku ini dengan saksama. Memelihara dan menjaga secara khusus. Bapa, peliharalah, jagalah secara khusus murid-muridku ini. Tereo, saudara. Ada situasi yang berbahaya, yang bisa melemahkan, yang bisa mempengaruhi. Tapi ada jaminan, kepastian bahwa Allah akan menjaga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita imani pula bahwa doa Tuhan Yesus kepada Bapa juga menyebut-nyebut nama kita. Nama saudara-saudara dan saya. Karena doa ini diperuntukkan bagi setiap orang yang sedia bekerja di ladang Allah untuk menghadirkan damai sejahtera. Damai sejahtera di hati kita, damai sejahtera di rumah kita, damai sejahtera di tengah-tengah persekutuan kita, damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat, damai sejahtera di negeri dan di bumi milik Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Allah harus dimuliakan? Apakah dia kurang mulia? Saudara, Allah tidak kurang kemuliaannya. Tapi bahwa setiap orang yang memuliakan Allah menjadikan dirinya makin berharga. Menjadikan dirinya makin mulia. Saudara, karena itu
Tak harus kita menjadi hakim, tak harus kita menjadi anggota DPR untuk bisa disebut mulia. Tapi rajinlah memperjuangkan salam, damai sejahtera. Kita layak disebut mulia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang memuliakan Allah menjadikan dirinya makin berharga. Muliakan Allah di rumahmu, engkau akan menjadi makin berharga bagi seisi rumahmu. Muliakanlah Allah dalam hidupmu, engkau akan berharga bagi kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin.
marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Pada saat ini marilah kita memberikan persembahan. Namun sebelumnya marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berdiri menghadap katamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak Marilah pada saat ini kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, inilah persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, sehingga dapat diteruskan untuk menjadi berkat bagi sesama. Allah Maha Pengasih, saat ini kami datang dengan syafaat kami. Bersedialah kiranya Engkau untuk mendengarkannya. Berbagai pergumulan kami miliki, baik pribadi maupun keluarga. Baik pergumulan kami menghadapi sakit penyakit, keterbatasan ekonomi, kehilangan pekerjaan, ketakutan untuk bekerja di luar rumah, perselisihan dengan kerabat dan keluarga, dan berbagai pergumulan lain yang kami miliki. Tidak ada tempat kami mengadu selain daripada Engkau ya Bapa. Oleh karena itu, hadirlah untuk menjamah hidup kami. Mampukanlah kami melihat kebaikan-Mu dalam setiap proses hidup kami. Karena kami percaya dalam kelemahan yang kami miliki saat ini, ada kekuatan besar yang Engkau berikan bagi kami, agar kami mampu melalui semuanya. Dan pada akhirnya, inilah doa kami kepadamu. Mungkin ada hal-hal yang belum tersampaikan oleh kami, tapi kami yakin Engkau yang jauh mengenal kami lebih dalam, maka pasti Engkau tahu yang terbaik bagi kami semua. Doa yang jauh dari sempurna ini, maka akan kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat tebal, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janjinya kepadaku. Saudara-saudaraku yang terkasih, pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah apa yang Allah telah firmankan. Dan kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai Jumpa.